Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Ican Learning atau bisa dibaca I Can Learning. Saya bisa, ya, I Can. Oke, kita lanjut, masih di bab lingkaran. Subbabnya mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Lebih spesifiknya di sini kita belajar mengenai persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Apa itu ya? Ada persamaan garis singgung tapi dia melalui titik di luar lingkaran. Jadi gini. Jadi ada lingkaran, ceritanya ada lingkaran ya. Ada lingkaran di sini, misalnya gambar lingkaran. Sret. Nah, ini lingkaran. Nah, ini lingkaran. Di sini ada titik di luar nih, titiknya di luar lingkaran. Titiknya gede banget, kecil aja. Set. Nah, titiknya itu ada di luar lingkaran. Nah, dari titik ini titiknya. Nah, dari titik sini ditarik garis lurus atau dibuat garis singgung ya terhadap lingkaran. Jadi gini. Nah, jadi gitu. Satu lagi, misalkan ini warna apa ya? Warna hitam. Jangan, warna hijau. Jangan hijau. Salah ya. Nah, ini warna hijau. Nah, ini warna hijau. Jadi ada dua persamaan garis singgung nih. Nah, dia ditarik dari titik di luar lingkaran. Ini titiknya di luar lingkaran. Nah, titiknya itu adalah ya misalnya X1 Y1 X1 Y1. Nah, ini titiknya di luar lingkaran. Nah, ini untuk mencari persamaan garis singgungnya, kalau yang dia ditarik dari titik di luar lingkaran, itu caranya ada dua nih ya. Ada namanya metode gradien atau biasa disebut metode diskriminan ya, metode diskriminan. Nah, metode diskriminan sama dengan 0. Ada metode yang kedua itu pakai garis polar. Kita ke metode gradien dulu ya. Metode gradien dia ada 3 langkah. Jadi kalau ada ini kayak gini dia lingkaran di sini. Jadi gradien garis singgungnya itu M. Ya, jadi langsung PGS-nya ini kita pakai ini PGS-nya. Nah, ini PGS-nya. Ini PGS-nya. Nah, PGS-nya itu kan dia melalui titik X1 sama Y1 nih dengan gradien M. Nah, gradien M-nya ini kita belum tahu. Nah, jadi kita cara mencari nilai M-nya ini adalah dengan mensubstitusikan nilai Y-nya. Jadi Y-nya kita dibuat PGS itu tadi buatnya jadi Y-nya jomblo. Nah, Y-nya sama dengan, jadi Y sama dengan dipindahin Y1-nya itu pindah ke kanan jadi plus Y1. Jadi dibuat substitusi Y-nya ke persamaan lingkaran nih, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran nanti di sini ya tergantung macam-macam. Bisa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau bisa juga X min A kuadrat ya, atau pusatnya H, K bisa juga nih, ini H, K nih ini. Nah, ini bisa dia X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat dan macam-macam. Nah, karena menyinggung lingkaran. Nah, ingat kalau dulu di kedudukan kita kan belajar sebelumnya mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau garisnya dia menyinggung lingkaran, berarti dia diskriminannya 0. Iyalah, kan dia khususnya kalau ada lingkaran ada apa namanya ini, garis. Ini garisnya menyinggung. Nah, dia pakainya diskriminannya sama dengan 0. Lalu nanti dapat tuh M1 sama M2 nya, substitusikan lagi. Setelah dapat M nya baru masing-masing ke persamaan garis singgung. Oke, kalau kalian bingung kita lanjut ke contoh soalnya seperti ini. Jadi contoh soal gini ya, soalnya gini, tentukan coso. Oke, coso itu contoh soal.
tentukan misalkan persamaan garis singgung lingkaran. Misalkan lingkarannya lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 ya. Yang misalkan terlalu soalnya diganti aja deh. Nah, diganti misalkan jadi x min 2 kuadrat ditambah y kuadrat misalkan y plus 1 kuadrat sama dengan 25 misalkan itu. Di titik yang melalui titik, nah misalkan melalui titik 1, berapa ya, 1,6. Oke, gampangnya gini. Jadi kalau kita pakai metode pertama ya, metode pertama itu metode gradien. Kita pakai metode gradien. Metode gradien. Nah, metode gradien ini langkah pertama kita cari PGS-nya dulu. PGS-nya berapa? PGSL-nya. PGSL-nya itu adalah rumusnya Y min Y1 MX min X1. Oke. Jadi sebelum kita memasukkan titiknya, jadi kita harus tahu kedudukannya. Cek dulu ya. Titiknya dicek dulu, cek titiknya dulu. Cek titiknya 1,6 ke sini. X ganti 1, jadi coba 1 kurang 2 kuadrat ditambah 6 tambah 1 kuadrat sama dengan 25. Oke, ini kurang ya 25. Nah, 1 kurang 2 min 1 dikuadratin 1 ditambah ini 7 dikuadratin 49 sama dengan 25. Oh, berarti ini 1 tambah 49 50 ya. 50 lebih dari 25. Berarti kedudukan titiknya ada di luar. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke, jadi langkah pertama dicek dulu titiknya ya, baru setelah itu kita lanjutin ke yang ini. Oke, persamaan garis singgung lingkarannya Y min Y1 sama dengan MX min X1. X1 Y1 nya udah ada. Ini X1 Y1 nya, X1 ini Y1, X1 nya 1, Y1 nya 6. Jadi kita masukkan substitusi ke sini jadi Y kurang Y1 nya 6 sama dengan M nya belum tahu, masih goib ya. Jadi kita pindahin, ini M nya kalian ke dalam jadi MX min M, ini min 6 jadi plus 6. Oke, lihat langkah berikutnya. Sebenarnya kita hampir ketemu ya, persamaan garis singgungnya kita hampir ketemu, tinggal dapat nilai M nya doang nih, M nya belum tahu. Jadi untuk mencari nilai M nya kita perlu nih langkah berikutnya, substitusikan nilai Y nya ke persamaan lingkaran. Nah, Y nya nih kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang mana? Yang ini tentunya ya. Di kita stabiloin kuning dulu nih Y nya nih. Nah, ini Y nya. Nah, kita tulis dulu deh biar X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1. Nah, Y nya di sini diganti dengan MX min M plus 6 plus 1. Oh, kok min 6 ya, ini MX min M ya, MX min 6 plus 6, jadi Y nya ini diganti dengan MX min M plus 6, jangan lupa plus 1 nya, plus 1 kuadrat sama dengan 25. Jangan bingung, jangan ragu, jangan risau, jangan galau. Untuk mengerjakan soal ini kita sabar aja ya. Everything is gonna be okay if you patient. Sabar, kalau kita apa, sabar ya. X min 2 dikuadratin. Oke, kita tulis jadi X kuadrat. Nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa ya. Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini kan kuadrat nih. Wow, ini ribetnya, tapi nggak apa-apa.
6 tambah 1 7 ya. Jadi mx min m plus 7. Ingat ini kalau kuadrat kita tulisnya double aja, mx min m plus 7 sama dengan 25. Nah, ini kita pakai cara apa nih? Cara pelangi. Ini kali ini kali ini, terus ini kali ini. Terus yang tengah sekarang ini kali ini kali ini kali ini. Terus yang ini. Nah, ini 7 ya. 7 kali ini, 7 kali ini, 7 kali ini. Oke. Lanjut, bro. Kita kerjain. Ini jadinya x kuadrat min 4x plus 4. Nah, sekarang yang merah dulu nih. Mx kali mx. M square x square. Mx kali min m jadi negatif m kuadrat x. Mx kali 7 jadi 7mx. Terus yang tengah nih yang biru, min m kali mx jadi min m kuadrat x. Min m kali min m jadi plus mm. Enggak ada. Mm itu mall metropolitan, ada di Bekasi ya. Min m kali min m itu m kuadrat, bukan mm ya. Min m kali 7 jadi min 7m. Terus 7 kali mx yang hijau sekarang nih, kita garis yang hijau. 7 kali mx 7mx. 7 kali min m jadi min 7m. Terus 7 kali 7 49 sama dengan 25. Gitu pemirsa. Oke, jadi gini. Ingat, ini yang x kuadrat. Kita kumpulin. Yang x kuadrat, x kuadrat. Jadi cari temennya. Ada lagi yang x kuadrat? Enggak ada ya. Terus yang x, ini x nih. Seret. Ini x. Ini yang x. Ada lagi yang x ya? Ini x. Ini x juga. Ada lagi? Tak ada, tak iya. Oke, enggak ada ya. Kita kumpulkan. Jadi yang x kuadrat dan yang ini dikumpulin. Ini kan 1. Ini m kuadrat. Jadi depan yang x kuadrat itu angkanya 1 sama m kuadrat. Berarti kita satuin, kalau dijumlahin jadinya 1 ditambah m kuadrat x kuadrat gitu ya. Terus ditambah. Nah, ini yang x nih, yang stabilo hijau. Yang x ini kita tulisnya juga sama. Jadi kalau tadi kan x kuadrat kita simpen aja dulu. Jadi kita tinggal 1 sama m kuadrat. Nah, ntar x kuadrat disimpan dulu. Nah, kalau yang ini juga sama. Ini x nya kita simpen dulu. Nah, jadinya kan min 4 ditambah, oh bukan tambah, ini min ya. Berarti min m kuadrat terus plus 7m terus min m kuadrat terus plus 7m terus, oh udah ya, cukup x, kita tulis x ya, x. Lalu yang sisanya ini ya kita jumlahkan aja masing-masing ya. Contoh nih angkanya dulu nih, ini 4 yang angkanya dulu ada nggak? 4 49, 4 tambah 49 53, 53 dikurangin 52 berapa tuh? 28. Berarti kita tulisnya begini, set 28. Terus yang ini ada lagi yang gak ada stabil. Nah, ini m kuadrat berarti plus, ini kan m kuadrat ya. Oh ya, nggak ada temennya ya, tinggal m kuadrat. Nah, ini min 7m jadi min 14m sama dengan 0. Oke, kita sederhanain lagi. 1 plus m kuadrat x kuadrat plus, nah ini kita sederhanain biar enak melihatnya. Ini yang m kuadrat kita kerjain dulu nih, yang min m kuadrat jadi min 2m kuadrat. 7m jadi plus 14m negatif 4 and then x. Nah, ini kita tulisnya yang biar urut, biar enak melihatnya. M kuadrat min 14m plus 28 sebenarnya. Nah, oke. Kita kan namanya pakai metode diskriminan ya, itu gradien, metode gradien atau diskriminan. Kita pakainya apa di sini? Nah, di sini adalah pakainya yang diskriminan sama dengan 0. Diskriminan itu apa sih? B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. Apa itu B? Apa itu A? Apa itu C? Oh. Oke, kita coba di ini dulu ya, kasih space dikit. Mana nih? Salah tuh. Bisa nih. Nah, yang ini
Yang mana yang itu A, yang disebut A? A itu adalah yang nempel di X kuadrat, ini namanya A. Yang ini namanya B. Kalau yang ini namanya C. A, B, C. Oke, B kuadrat min 4AC. B nya yang mana? Yang ini. B kuadrat kita tulis min 2. Ini sebenarnya kita mau mencari nilai M dulu ya, tapi caranya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Panjang kalau kita bisa menyelesaikannya, wah pasti manis sekali. Min 4AC, A nya berapa? 1 plus M kuadrat. C nya M kuadrat min 4 plus M plus 2 8 sama dengan 0. Nah ini kuadrat lagi, caranya digapain? Biasa ya, kita pakai min 2 M kuadrat plus 14 M min 4 kuadrat. Terus oke, ini kuadratnya kita tulisnya gini aja, min 2 M kuadrat plus 14 M min 4. Kenapa? Karena kuadrat, tulisnya double ya. Terus ini min, nah ini 4 nya kita kaliin ke dalam, 4 nya kaliin ke dalam jadi apa? Jadi 4 plus 4 M kuadrat, ini dikaliin dengan M kuadrat min 14 M plus 2 8 sama dengan 0. Nah ini selanjutnya kita ngerjainnya biasa juga, sama pakai pakai pelangi ini juga kita ke warna biru sama ya. Terus yang ini warna hijau gitu ya. Bingung nggak tuh? Enggak ya. Nah begitu pun ini juga nih, ini juga warnanya jangan hitam, nyari ya warnanya jangan gitu ya. Oke, nah yang merah dulu nih, min 2M kuadrat dikali min 2M kuadrat jadi 4M 4 ya, negatif 2M square times 14M and then 2B negatif 28 M cube. Nah, min 2M kuadrat dikali min 4 jadi plus 8M kuadrat. Oke, jangan bingung, ini ada pangkat 4 pangkat 3, nanti sebenarnya nih nanti habis ya, nanti ada yang ketemu nih, ntar dicoret-coret, jadi jangan bingung. Oke, lanjut lagi, yang ini yang biru sekarang, 14M dikali min 2 jadi min 28 M pangkat 3. Terus 14M dikali 14M jadi 196 M square. Terus 14M kali min 4 jadi min 56 M. Yang hijau sekarang min 4 dikali min 2M kuadrat jadi plus 8 M kuadrat. Min 4 dikali 14M jadi min 56 M. Min 4 dikali min 4 jadi plus 16. Terus ngapain? Terus lanjutin. Nah ini ada min ya, min set. Nah ini kan ada ini ya, kita kurungin dulu nih set, hasilnya mana nih. Nah ini 4 kali M kuadrat jadi 4M kuadrat. 4 kali min 14M jadi min 56M. 4 dikali 28 jadi berapa tuh? 112 gitu ya. Sekarang yang ini 4M kuadrat kali M kuadrat jadi plus 4M pangkat 4. Terus 4M kuadrat kali min 14M jadi min 56 M pangkat 3. 4M kuadrat kali 28 jadi 100 berapa tuh? 112 M kuadrat. Oke, lanjut bro. Yang ini kita turunin dulu ya, jadi berapa nih? Jadi minnya kalian ke dalam jadi min 4M kuadrat plus 56M min 112 ya kan. Ini minnya kalian ke dalam lagi, kali ini jadi min 4M pangkat 4 terus plus 56M pangkat 3 terus min 112M kuadrat sama dengan 0. Oke, sama dengan 0 ya. Nah yang ini kita juga sederhana, ini 4M pangkat 4
Ini min 28 M pangkat 3. Nah, oke, yang pangkat 3 kita tandain dulu stabiloid. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. Ada lagi yang pangkat 3? Nggak ada ya. Oke, di min 56. Oke, jadinya min 56 M pangkat 3. Terus 8M kuadrat jadi ditambah 8M kuadrat ditambah 8M kuadrat itu 16 ditambah ini jadi berapa tuh? 212 ya. 212 M kuadrat. Terus apa lagi nih? Min 56M ya, min 56M. Min 56M jadi min 112M. Terus plus 16. Oke, ini kan agak jauh ya, agak jauh, kita pindahin aja biar deket. Jadi kasihan jauh-jauh dia. Oke, udah set. Kita pindahin ke kiri. Nah, sini ya pindahnya. Nah, 4M pangkat 4 min 56M pangkat 3. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang bisa dicatat ya? Nah, kalau kita lihat di sini ada yang bisa dicatat nih. Set, ini pangkat M pangkat 4 sama min 4M pangkat 4. Min 56 pangkat 3 sama ini juga catat. Ada lagi? Oh, nggak ada ya. Kalau dicoret semua ntar kasihan kita nggak bisa ini, nggak jadi ngerjain ya. Oke, jadinya yang ini pangkat yang M kuadrat nih, M kuadrat kita kerjain 212 M kuadrat dikurang 112 itu jadinya 100 dikurang 4 96 jadinya 96 M kuadrat. Terus apa lagi? Di sini ada min 112M plus 56. Jadi berapa tuh? Min 56 ya. Min 56. Berarti jadi di sini min 56 M terus ini 16 dikurangin 112 berapa tuh? 16 dikurangin 112. Jadinya min 90. Nah, sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita zoom in dulu. Nah, ini kebetulan bisa dibagi dibagi 8. Kalau kita bagi 8 jadi berapa nih? Jadi 12 M kuadrat dibagi 8 7M bagi 8 min 12 sama dengan 0. Setelah kita faktorin ini bisa difaktorin kita set. Faktornya berapa nih? Ya 4x plus 3. Sini 3x min. Oh 3x ya. Ini oke, kita hapus dulu aja deh. Salah nih ya, maksudnya M biasanya. M sini M. Jadi kita dapat nilai M nya sekarang. Nilai M nya berapa nih? M nya min 3/4 sama M nya 4/3. Setelah itu ngapain? Oke, alhamdulillah nilai M nya ketemu. Ini kan PGS nya tadi nih bro, ini PGS nya. Nah ini PGS nya nih. PGS nya kan dapat tadi Y sama dengan MX min M plus 6. Kita substitusi ke sini. Y sama dengan MX min M tadi plus 6 atau min 6 ya? Plus 6 ya. Plus 6. Jadi ada dua, ini kita dapat seret. Yang satu MX min M plus 6, yang satunya ini juga sama. Jadi kita masukin M-nya double. Kenapa dapat double? Ya karena di sini tadi ya. Kalau ada lingkaran di luar, ada lingkaran, titiknya di luar lingkaran dibuat garising, dia ada kemungkinan yang terdapat dibuat persamaan garisnya itu ada dua ya.
ada 2 garis yang bisa dapat dibuat kalau ada titiknya di luar lingkaran, 2 garis singgung. Oke, kita substitusikan aja. Untuk yang pertama, M nya kita ganti min 3/4, set. Min 3/4 X min 3/4 plus 6. Ini juga sama, Y. M nya diganti 4/3. 4/3 X min 4/3 plus 6. Nah, ini gimana nih? Dikali 4 semua jadi 4Y sama dengan min 3X plus 3 kali 4 ya, jadi plus 3 kali 4 24. Pindah ke kiri semua jadi 3X plus 4Y. Ini 27 jadi min 27 sama dengan 0. Ini kita kali 3 semua, 3Y sama dengan 4X min 4 kali 3 jadi 18. Pindah ke kiri semuanya atau ke kanan semua? Ke kanan aja semuanya ya, biar X sama positif. 4X min 3Y plus 14. Ini jawabannya. Ini baru cara pertama pemirsa ya. Oke, cara berikutnya, metode garis polar. Oke, metode garis polar. Oke, tentukan persamaan garis polar dengan menggunakan rumus yang sama dengan persamaan garis singgung melalui suatu titik. Nah, jadi ini soalnya kita coba ini lagi ya, persamaan garis singgung. Jadi kalau metode garis polar dengan cara yang sama nih, oke, kita copy dulu soalnya ya. Nah, kita copy. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 1,6. Oke, kita soal yang ini kita pakai rumus metode garis polar ya. Oke, metode garis polar. Metode garis polar. Oke, metode garis polar. Cara pertama gimana garis polar itu? Jadi kalau misalkan bentuk garis polar itu gimana sih metode garis polar? Kita coba gambar ya garis polar. Jadi kalau ada lingkaran, nah ini lingkaran. Nah, ini ada titiknya, misalnya titik. Agak ngelek ya pemirsa nih. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Ini metode garis polar nih. Oke, jadi kalau soal seperti ini kita menentukan persamaan garis polar dulu. Oke, PGP persamaan garis polar. Persamaan garis polar itu diambil sebenarnya gini gampangnya. Ini kan dia menggunakan rumus yang sama dengan persamaan garis singgung melalui suatu titik pada lingkaran. Jadi anggap aja nih persamaan garis polar itu ini nih, sama kayak PGS yang melalui pada lingkaran, titik pada lingkaran. Jadi kita pakai prinsip bagi adil. Jadi X min 2 ditambah, ini kan Y plus 1 kuadrat, jadinya Y plus 1 sama dengan 25. Nah, ini tapi kita ganti dengan, ini kan X1 Y1 nya udah ada nih, dia melalui 1,6 ini berarti kita ganti. Nah, ini kita ganti nih. Oke. Dia menjadi ininya 1
Yang ini kita ganti dengan 6 ya. Nah ini kali 6. Jadinya gimana nih? Ini ke 1 kurang 2 min 1 dikali X, jadi min X plus 2. Yang ini 61 nih pindah ke sini 7 ya, jadi plus 7y plus 7 sama dengan 25. Nah ini kan jadinya berapa nih? Min X plus 7y. Ini pindah jadi apa nih? Ini kan 2 tambah 7 9 kurang 25 min 16 sama dengan 0. Nah kalau persamaan garis polar itu dia kan menggunakan titik potong. Jadi kalau titik potong kita pakainya gimana? Substitusikan persamaan garis polarnya ke persamaan lingkaran. Nah jadi ini kan kita pakai ini nih. Nah kita pakai yang X sama dengan atau Y sama dengan, kita ubah. Kayaknya lebih enak yang X ya, karena X udah jomblo. Nah ini kita min X pindah ke kanan, kita tandain stabiloin misalkan warna hijau ya. Nah ini X nya 7y min 16. Jadi substitusikan nilainya itu ke, nah mana nih, ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran kan, persamaan lingkarannya berapa di situ? X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 2. Nah ini X nya kita ganti bro. Nah kita ganti dengan 7Y min 16. Oke, kita ganti jadi 7y min 16 kurang 2 dikuadratin ditambah y plus 1 dikuadratin sama dengan 2 5. Nah ini jadi berapa? 7y min 18 ya. 7y min 18, 7y min 18 kuadrat tambah ini jadinya y kuadrat plus 2y plus 1 sama dengan 25. 7y min 18 dikuadratin berapa tuh? 7y min 18 dikuadratin. Jadi kan jadinya 49y kuadrat, terus jadinya min 7 kali 2 14 ya, dikali 18 itu 252y. 18 dikuadratin 324 ditambah y kuadrat ditambah 2y ditambah 1 sama dengan 25. Jadi lanjut saja, ini 49y kuadrat ditambah y kuadrat jadi 50y kuadrat, terus min 252 ditambah 2 jadi min 250y, terus 324 ditambah 1 305 kurangin 25 jadi 300 sama dengan 0. Nah ini kebetulan bisa dibagi 50 semuanya, jadi y kuadrat dibagi 50 jadi 5y dibagi 50 6 sama dengan 0. Jadi kita dapat y min 3 y min 2. Betul? Betul. Kita dapat nilai y nya 3 sama y nya 2. Kita langsung cari nilai x nya masing-masing. Dari y nya 3 y nya 2 tuh kita cari masing-masing nilai x nya. Kan nilai x nya tadi kan 7y min 16 nih. Jadi di sini kan x nya 7y min 16. Di sini x nya 7y min 16. Karena nanti biar dapat titik singgungnya. Nah, 7y nya kan 3 ya. Jadi 7 kali 3 kurang 16. Berarti x nya berapa nih? 21 kurang 16 5. Ini kita ganti 7 kali 2 kurang 16, 14 kurang 16 min 2. Jadi kita dapat titiknya itu x, y, berarti 5,3 dan satunya lagi min 2,2. Jadi kita dapat titik singgungnya dari garis polar. Nah ini nih ceritanya, ini yang titik singgungnya itu ya, titik singgungnya itu yang pertama misalkan 5,3 ceritanya gitu ya, 5,3. Di sini tadi yang satunya lagi itu min 2,2. Nah ini titik yang di luar ini, titik yang di luar itu yang tadi nih 1,6. Nah kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Yang ini ya, yang ini nih sama yang ini belum tahu ya caranya gimana. Yang pertama ini berarti 5,3 ini di head to head kan dengan 1,6 ya. Nah ini persamaan garisnya ada 2 nanti.
Jadi kita head to head kan dengan 1,6. Ini 1,6. Nah ini tinggal diapain? Mencari persamaan garis yang melalui 2 titik. Ini rumusnya ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ceritanya ini X1, ini Y1, yang ini X2, ini Y2. Begitu pun ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita tinggal masukkan saja. Berarti tinggal berapa nih? Nah, di sini ada Y min Y1. Oke, langsung saja kita substitusi. Y min Y1 nya itu 3 ya, 3 per Y2 nya itu kita pakai 6 kurang 3 sama dengan X min X1, X1 nya 5, X2 nya 1 kurang 5. Nah ini Y min 3 per 3 sama dengan X min 5 per min 4 kali silang ya, jadi min 4Y plus 12 sama dengan 3X min 15. Kita pindahin ke kanan semua kayaknya ya, biar ini enak. X nya positif, 3X plus 4Y. Ini 12 pindah jadi min 12, jadi min 2 7 ya. Kita lanjut lagi yang ini ya, yang satunya lagi kita pakai rumusnya sama juga. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah ini kita pakai warna hitam ya, jadi Y1 nya 2, Y2 nya itu 6 kurang 2 sama dengan X min X1 nya itu min 2, jadi ntar dapatnya min 2, jadi plus 2 ya, plus 2 per X2 nya itu 1 plus 2. Ini jadi berapa nih? Y min 2 per 4 sama dengan X plus 2 per 3. Lagi-lagi kita kali silang, 3Y min 6, 3Y min 6 sama dengan 4X plus 8. Kita pindahin ke kanan semua aja ya, 4X min 3Y plus 14 ya. Oke, sama nggak main tadi? Yang di atas kita stabilin hijau nih ceritanya nih. Nah, ini stabilan hijau ya. Nah, sama ya main tadi nih ya. 4X min 3Y plus 14, yang ini juga sama. Nah, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada yang bingung silahkan diulang lagi videonya. Sampai jumpa, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.